nasabah-nasabah IBF itu adalah nasabah-nasabah yang terdaftar di perusahaan IBF. Artinya itu nasabah IBF itu adalah nasabah-nasabah yang mentransfer ke rekening IBF. Langsung ke PT IBF? Iya, itulah nasabah IBF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di Berisik Bicara Asik bareng saya Ratu, dan juga kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah teman-teman Berisik, kita kali ini bakal bahas satu tema yang lagi hangat-hangatnya nih. Teman-teman Berisik penasaran kan? Jadi tema kita pada hari ini adalah ini untuk kita, IBF solusikan cara membedakan investasi legal dan ilegal. Tapi sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu dengan narasumber yang di samping saya ini. Pak, mungkin bisa dikenalan dulu, Pak. Oke, nama saya Tega Pradi. Saya ini kepala cabang di IBF di Pekanbaru. Kepala cabang di IBF ya. Oke, nah teman-teman Berisik, sesuai dengan tema kita tadi nih, pasti banyak yang belum tahu tentang apa sih itu investasi. Nah, investasi itu adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Nah, Pak Tega, saya ingin bertanya Pak tentang tujuan dari PT IBF sendiri membuka galeri edukasi komoditi berjangka di Gorontalo, Pak. Jadi gini, pada dasarnya kita melihat animo masyarakat di Gorontalo ini sangat kuat untuk melakukan trading komoditi berjangka. Makanya karena mungkin edukasinya mungkin kurang, maka kami fokus ke edukasinya. Makanya kami mungkin di Gorontalo ini kami awal itu membuka galeri edukasi, yaitu mengedukasi masyarakat bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar. Artinya itu supaya mereka mengetahui mengenai mekanisme bertransaksi, mekanisme untuk mengambil posisi, mekanisme untuk mengurangi kerugian, ataupun mekanisme untuk cara-cara untuk mengatasi misalnya namanya itu mungkin posisi-posisi yang floating dan segala macamnya. Itu seperti itu. Pak, kalau sejarah dari PT IBF dari Pekanbaru itu sendiri bagaimana, Pak? Sama sih sebenarnya. Jadi pada awalnya juga di Pekanbaru itu sudah banyak pialang ya, cuma mungkin edukasinya mungkin yang masih kurang. Jadi waktu itu saya diarahkan oleh pimpinan, mau nggak buka galeri edukasi di Pekanbaru. Jadi nanti kita fokus ke edukasi, yaitu mengajarkan para trader untuk mengetahui tentang basic tradingnya seperti apa, cara menganalisa seperti apa, cara membaca fundamental seperti apa, sehingga nanti masyarakat tuh bisa kita arahkan untuk trading sendiri. Karena gini, pada umumnya banyak nasabah ataupun trader yang mengaku itu trader handal, sementara dia hanya mengumpulkan dana nasabah, ya kan? Maka kita fokus ke edukasinya sambil mereka mungkin untuk trading sendiri bisa untuk menganalisa dengan akun dan yang MetaMask yang dia pakai sendiri gitu. Berarti lebih fokus ke edukasinya. Iya, sedikit edukasinya. Tentang kasus yang lagi marak-maraknya di masyarakat nih, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai investasi bodong itu sendiri, Pak? Jadi gini, dengan banyaknya investasi bodong ini, contoh dengan kasus yang sudah terjadi beberapa hari lalu seperti efek family. Nah, artinya kita mungkin berpikir lebih smart lagi dalam arti kata mungkin memilih atau memilah perusahaan-perusahaan trader yang perusahaan-perusahaan pialang yang legalitasnya seperti apa. Kita bisa cek di website pemerintah bapepti.go.id. Artinya kalau memang pialang itu terdaftar di website itu, artinya itu perusahaan pialang resmi legal. Nah, IBF juga terdaftar di situ. Nah, di situ kita bisa kita cek yang namanya itu mungkin wakil pialang berjangka. Nah, untuk menjadi cabang di suatu tempat, minimal kita harus mempunyai 3 wakil pialang berjangka. Nah, wakil pialang ini adalah wakil pialang yang sebelum dia mendapat sertifikat dari Bapepti, dia harus melakukan namanya pelatihan, edukasi, dan ujian kompetensi segala macamnya. Ada pelatihannya, Pak? Iya, tapi itu khusus wakil pialang. Artinya nanti begitu dia lulus menjadi wakil pialang, pastinya nanti namanya akan tercantum di Bapepti. Kita bisa cek apakah si A ini adalah seorang wakil pialang atau bukan. Jadi kita buka cek di Bapepti, di website pemerintah bapepti.go.id, nama perusahaannya IBF, lihat wakil pialang berjangka siapa aja. Nah, di IBF ini kita punya beberapa wakil pialang berjangka. Nah, Rahman Is Ambo itu bukan wakil pialang berjangka. Ini saya sampaikan ke teman-teman semua.
Siap. Sekalian aja. Pak, Nah, untuk oke. masalah investasi bodong yang membawa nama PT IBF sendiri, Pak, Ya. mungkin ada klarifikasi dari Bapak sendiri. Oke, jadi gini, mengenai investasi bodong yang dilakukan Rahmat Isambo itu terus terang kita memang mungkin terlambat mengetahuinya, ya kan, terlambat mengetahuinya dalam arti kata mungkin memang kita Rahmat Isambo yang seperti kita ketahui saat ini dia udah menghimpun dana, ya kan, menghimpun dana, makanya tanpa sepengetahuan kita, makanya saya datang hari ini ke Gorontalo untuk meluruskan itu, ya kan, karena masyarakat tahunya pada umumnya itu adalah IBF. Kenapa? Karena Rahmat Isambo itu bergerak dengan para katanya itu adminnya jualan dengan nama IBF di belakangnya. Padahal sebenarnya dana yang dikumpulkannya itu juga nggak masuk di IBF dan syukurnya nggak masuk di IBF sih. Memang sih ada sih masuk cuma hanya kecil dari yang kita dapat. Hanya kecil, itu pun sudah kita kembaliin. Dan pastinya kita juga kalau kita mengetahui dari awal memangnya si Rahmat Isambo itu menghimpun dana, ya pasti kita akan reject. Udah pasti. Karena disitulah perannya mungkin wakil pelang berjangka itu untuk memverifikasi nasabah itu sebelum dia akun yang diaktifkan. Berarti hampir keseluruhan dana masuk ke Rahmat Isambo ini, Pak? Pada prinsipnya ya, karena dan juga Rahmat Isambo juga mengakui sih hal seperti itu. Oh, sudah mengakui, Pak? Mengakui dan pola-pola diakui juga hampir sama dengan seperti yang terjadi yang sebelumnya. Oh, siap. Nah, Pak, untuk edukasi ke masyarakat juga nih, Pak, ciri-ciri investasi bodong itu seperti apa sih, Pak? Ciri-ciri investasi bodong itu sebenarnya gampang kita lihat. Pertama yang saya sampaikan tadi, jika dia contoh misalnya yang mengatasnamakan komunitas. Oh, mengatasnamakan komunitas. Yang mengatasnamakan komunitas, yang namanya komunitas dalam rangka mungkin mengumpulkan dana, kita maunya lihat dulu, perhatikan dulu dia store-nya kemana. Artinya, oke, dia mungkin komunitas, tapi mungkin dalam rangka bukan menghimpunnya, itu salah di situ. Kita jangan tertipu dengan bermacam-macam nama komunitas. Contoh yang terjadi yang di Gorontalo yang kemarin ini mungkin seperti efek family ya, mengatasnamakan komunitas yang mungkin masyarakat itu mentransfer atau memberikan rekening ke si orangnya itu atau ownernya. Saya dengar ya orang itu, sementara ownernya kita belum tahu transfer ke mana. Nah, untuk mengeceknya sebenarnya gampang. Tinggal seharusnya kita itu di sini mungkin kesempatan mungkin saya mau menyampaikan untuk pendengar bahwa untuk melihat investasi bodong itu adalah di saat mentransfer itu kita harusnya ke rekening perusahaan. Poin situ. Poin itu. Kenapa? Begitu perusahaan ini dikatakan dia resmi atau legal, berarti sudah mengeluarkan namanya itu mungkin rekening segregated account, rekening terpisah. Nah, kita menjadi nasabah harus itu mentransfer rekening itu. Nah, pada dasarnya yang saya lihat, yang saya temui beberapa para admin di sini itu kebanyakan tuh transfer ke rekening Rahmat Isambo yang terjadi saat ini. Oh, jadi rekeningnya langsung ke Rahmat Isambo yang terjadi saat ini di Gorontalo ini saya perhatikan tuh pada prinsipnya kebanyakan mentransfer ke rekening Rahmat Isambo. Itu salahnya di situ. Nah, mungkin di situ kalau saya tanggapi mungkin di situ kurangnya pemahaman masyarakat di sini. Iya, kurangnya edukasi, betul. Kurangnya edukasi, kurang semacam mungkin di situ mungkin pada kesempatan ini mungkin pelajaran mungkin pada melihat dari apa yang terjadi saat ini, ricuhnya banyak masyarakat yang mengatasnamakan IBF yang legal tapi kok bisa bodong, ya itu bukan perusahaannya yang bodongnya tapi orangnya yang bodongnya. Kenapa? Karena orang itu mengumpulkan dana tapi juga orang yang calon nasabah itu nggak diarahkan untuk transfer ke perusahaan. Artinya seharusnya kepala gali ataupun admin itu, kita anggap admin itu mungkin marketing lah atau semacamnya ya. Marketing itu seharusnya itu begitu dia mencari nasabah ataupun member, di sini namanya member, seharusnya member itu diarahkan untuk mentransfer, buka akun sendiri dengan KTP-nya sendiri, alamatnya sendiri, nomor handphonenya sendiri, secara online. Nah, habis itu mungkin mentransfernya ke rekening perusahaan, langsung si nasabah ataupun membernya mentransfer ke rekening perusahaan, bukan si admin ataupun si marketing itu yang mentransfer ke rekening perusahaan, bukan. Dan juga bukan Rahmat Ambonya yang mentransfer ke rekening perusahaan, bukan. Nah, yang terjadi di sini seperti itu.
Jadi saya perhatikan mungkin yang terjadi saat ini di sini mungkin pada dasarnya mungkin kebanyakan contoh macam si Rahmat Isambo itu kepala galerinya, ya kan, kepala galeri. Jadi mungkin ada sebagian member yang langsung ke Rahmat Isambo itu mentransfernya ke rekening Rahmat Isambo. Itu salah. Yang betul itu adalah Rahmat Isambo itu harus mengarahkan bahwa si membernya itu transfer ke rekening perusahaan terdaftar di perusahaan. Bisa cek di Bapepti. PT International Business Futures kita bekerjasama dengan 2 bank, BCA dan Mandiri. Nah, itu harusnya betulnya. Nah, contoh juga si admin. Admin ini seharusnya diberikan edukasi oleh si Rahmat Isambo, oleh kepala galeri, ya, ataupun mungkin kepala galeri yang baru di sini nanti kalau memang dia, amin, mudah-mudahan IBF tetap buka di sini. Amin, ya, karena mungkin dengan lulusan masalah ini IBF tetap aman, jaya, dan IBF makin tangguh ya. Seharusnya itu kepala galeri itu mengarahkan adminnya itu untuk mengarahkan kepada si membernya itu mencari registrasi yang benar. Di situ edukasinya, edukasi sebagai nasabah, penerimaan calon nasabah dengan meminta datanya, foto KTP-nya, foto selfie-nya, emailnya, nama ibu kandungnya, nomor kontak dalam keadaan darurat, dan buku-buku tabungan depan yang aslinya si nasabah. Karena apa? Butuhnya itu adalah butuh rekening si nasabah sendiri. Nanti begitu sudah terdaftar, baru nanti si nasabah ataupun member ini mentransfer ke rekening perusahaan. Langsung ke rekening ke perusahaan. Iya, bukan mentransfer ke admin, bukan ke Amabo, itu salah. Nah, jadi di saat dia si member ini mentransfer ke rekening perusahaan, baru dia punya akun sendiri. Jadi itulah baru investasi di tradingkan seperti apa. Baru nanti dibentuk dalam bentuk platform trading. Nah, untuk withdrawnya juga. Nah, disinilah mungkin bagusnya pemerintah ini menciptakan nama segregated account. Artinya gini, di saat nasabah itu mempunyai akun terdaftar di perusahaan yang legal, contohnya hari ini IBF di sini ya, IBF ya. Di saat dia menjadi nasabah IBF, di saat penarikan kita melakukan online juga bisa, dari handphone juga bisa. Nah, penarikan online itu terjadi langsung ke rekening dari perusahaan, langsung ke rekening nasabah. Dari perusahaan itu langsung ke rekening member. Bukan dari perusahaan ke rekening Rahmat Ambo, bukan dari perusahaan ke rekening admin, bukan. Tidak pernah. Ke rekening nasabah. Jadi saya pastikan dari untuk yang di Gorontalo ini bahwa nasabah-nasabah yang terdaftar di perusahaan kita di IBF ya, itu setiap penarikan dana itu perusahaan pasti mentransfer ke rekening si nasabah yang terdaftar. Dan saya pastikan mungkin masyarakat mungkin ataupun member mungkin berpikir dari uang yang ditransfer nasabah itu transfer ke Rahmat Ambo. Bukan. Yang pastinya adalah siapapun nasabahnya, nama nasabah, rekeningnya harus A. Di saat dia menarik dana dari perusahaan itu pasti ke rekening A, tidak akan pernah bisa ke rekening B kecuali ada dikuasakan. Nah, di situ mungkin. Ya, di situ mungkin. Nah, arti itu di situlah nih mungkin peran pentingnya pemerintah untuk menghindari yang namanya mungkin pertama mungkin dari sisi pencucian uang ya mungkin. Nah, mungkin itu tukar-tukar artinya gini, dari nasabah si A dari perusahaan transfer ke si B itu nggak mungkin. Nah, itu menghindari hal seperti itu. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan juga mungkin bahwa seperti kasus yang terjadi di Gorontalo saat ini, ya, nasabah-nasabah IBF itu adalah nasabah-nasabah yang terdaftar di perusahaan IBF. Artinya itu nasabah IBF itu adalah nasabah-nasabah yang mentransfer ke rekening IBF. Langsung ke PT IBF. Iya, itulah nasabah IBF. Berarti kalau yang mentransfer ke Rahmat Ambo bukan nasabah IBF. Bukan nasabah IBF. Sorry. Artinya kalau misalnya dia itu mentransfer ke rekening Rahmat Ambo, bisa bilang mungkin itu nasabah yang sudah Rahmat Ambo. Rahmat Ambo harusnya. Bukan nasabah IBF. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya mungkin gini, di sini mungkin saya kasih pemahaman sekilas mengenai nasabah, antara nasabah dengan pengaduannya. Nah, karena kan mungkin yang saya dengar dengan kasusnya mencuatnya kasusnya Rahmat Isambo ini, ya kan, kemungkinan akan ada mungkin masyarakat yang mungkin akan membuat pengaduan ke Bapepti atau ke Polda semacam. Dan saya rasa mungkin itu menurut saya pribadi itu pasti akan bisa dibilang mungkin nggak bisa lah bahasanya, nggak bisa, mungkin bisa, tapi kita nggak tahu apakah itu berhasil apa enggak. Karena apa? Kita udah jelas bahwa yang nasabah
nasabah yang boleh melapor ke Bapepti ataupun ke Polda itu tentang IBF itu adalah nasabah yang mempunyai bukti transfer ke IBF. Itu silakan. Artinya nasabah-nasabah yang mau komplain ke kita, yang mentransfer ke perusahaan itu langsung ke Bapepti, itu silakan. Contoh misalnya penarikan dana si nasabah ini tidak bisa oleh udah narik nggak udah WD nggak ditransfer, udah WD besoknya transfer juga, WD gitu. Lagi nggak ada. Nah si nasabah ini bisa langsung mengadu ke Bapepti. Setelah Bapepti itu mengawasi kita perusahaan. Itu baru boleh Pak ya? Itu baru boleh. Kalau yang si Rahmat Ambo nggak boleh. Yang kasus Rahmat Ambo ini pada prinsipnya itu adalah si masyarakatnya ini, si membernya ini mentransfer ke rekening Rahmat Ambo. Jadi rekening pribadi dong Pak? Iya, jadi di saat si membernya ini mengadukan ke Bapepti bingung, Bapepti pasti bingung. Ya karena mengingat, tapi sih mungkin wajar mungkin member itu mungkin berlindung di Bapepti karena kita kan pengawasan Bapepti dan mungkin dari sisi hukumnya mungkin Poldanya mungkin ya, karena mungkin selama ini si Rama kan jualan jualan kan dengan perusahaan kita. Iya, berarti membawa label PT. Iya, dia jualan dengan perusahaan kita, ya, IBF legal, IBF resmi, IBF memang betul, itu betul, IBF legal, IBF resmi. Tapi yang mungkin yang tidak di edukasinya itu adalah cara penerimaan nasabah. Iya, betul. Nah, kita punya mekanisme cara penerimaan nasabah seperti apa, ya kan? Oke Pak, jadi cara berinvestasinya Pak, mungkin langkah-langkah untuk berinvestasi di PT IBF itu? Oke, jadi gini, sebelum si member member bahasa kalau kita mungkin calon nasabah. Iya, calon nasabah. Jadi kalau kita itu ya di Pekanbaru itu kita ada namanya kepala divisi, ada mungkin divisi manajer, business manager, habis itu CRO marketing. Habis itu nasabahnya. Nah, kalau di sini saya lihat mungkin kepala galeri, admin dan member. Nah, oke. Jadi gini, cara mungkin member itu ingin menjadi nasabah IBF. Iya. Nah, seandainya sih kita udah edukasi si member ini tentang cara bertransaksi seperti apa, mengetahui resikonya seperti apa, ternyata si member ini punya dana yang bisa untuk diinvestasikan, untuk ditradingkan dan tertarik untuk masuk di kita, gampang. Tinggal buka website kita registrasi secara online. Oh, secara online ya Pak? Online. Berarti bisa diakses secara... Iya, cukup dari handphone kecil saja kita bisa registrasi. Tinggal kita buka website kita www.ibftheater.com. Tinggal daftar registrasi online, gampang. Sangat gampang. Tinggal yang bukti pastinya itu lengkapilah semua data seperti foto KTP, nama, nomor telepon, nomor handphone, email, nama ibu kandung, foto buku tabungan, foto selfie, habis itu nama kontak darurat yang dihubungi di saat ada masalah. Nah, nanti setelah dia itu mendaftar, kemudian akan masuk email dari IBF ke email yang nasabah yang terdaftar itu bahwa mengatakan bahwa mungkin ucapan terima kasih bahwa Anda telah menjadi mendaftar di IBF. Nah, langkah selanjutnya adalah mungkin dengan setelah yakin bahwa IBF ini sepertinya yang aman untuk berinvestasi, tinggal si nasabah itu member itu mentransfer ke rekening perusahaan. Oh, langsung ke rekening perusahaan? Iya, langsung perusahaan dengan proses pemindah bukuan, ya, pindah bukuan. Nah, setelah mentransfer ke perusahaan, kemudian disitulah peran wakil pilang berjangka untuk menelpon. Oh, jadi perannya admin itu? Bukan, kita ada wakil pilang berjangka yang tadi saya sampaikan bahwa yang ada sertifikat. Oh, iya. Ya, jadi gini, peran wakil pilang berjangka. Ya, jadi wakil pilang berjangka itu kan dikeluarkan oleh Bapepti, bukan saya mengeluarkan Bapepti. Oh, dari Bapepti langsung ya. Tapi saya pernah mengeluarkan sertifikat, tapi itu sertifikat sebagai kepala galeri aja. Nah, jadi gini, begitu dia mentransfer ke rekening perusahaan, langkah selanjutnya maka wakil pilang berjangka kita yang terdaftar di Bapepti itu kemudian menelpon nasabah. Oh, dari mereka langsung? Iya, menelpon, memastikan tentang datanya sudah lengkap betul apa enggak, verifikasi lah, verifikasi data. Kemudian apakah sudah mengetahui cara belajar di akun demo, apakah sudah mengetahui resiko, atau mungkin apakah ini dalam rangka mungkin pencucian uang dan semacamnya. Nah, jika memang ya transfernya betul dari rekening yang nasabahnya, membernya. Nah, jika seandainya
ternyata nasabah A tapi mentransfernya ke rekening perusahaan itu dari member yang B itu nggak bakal bisa, pasti akan dikembaliin. Artinya si member yang A ini harus mentransfer dari rekening dia ke perusahaan kita. Rekening pribadi. Yes. Kalau pakai rekening adiknya untuk transfer ke rekening nggak bisa. Nggak bisa. Harus namanya dia. Harus namanya dia. Nah, karena juga pengen juga seperti itu. Nah, setelah verifikasi selesai, kemudian perusahaan mengirim email ke member. Disitulah akan dapat nama login dan password untuk trading. Tinggal download nanti aplikasi tradingnya seperti apa, ya kan? Trading komoditinya seperti apa di situ, ya kan? Baru nanti berarti kalau sudah trading berarti akun sudah aktif. Sudah aktif ya, Pak. Sudah aktif, artinya dia sudah bisa untuk melaksanakan trading sesuai dengan rule ataupun strategi yang dia punya. Tapi tidak ada batasan nominal ya, Pak ya? Batasan nominal berinvestasi? Nggak ada. Pak, kalau pandangan Bapak sendiri tentang investasi di Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Investasi di Indonesia. Iya. Investasi di Indonesia sangat bagus. Kenapa? Apalagi mungkin yang kita bilang mungkin ya trading online lah, trading ya. Karena kan kita kan di Pialang kita bicara, berarti karena saya di mungkin IBF kita bicara mungkin trading lah. Nah, menurut saya tradingnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena gini, ibu rumah tangga pun bisa trading. Bisa trading dari rumah pun bisa trading. Mahasiswa pun bisa trading. Anak SMA juga bisa trading. Tapi anak SMA ini kalau untuk masuk di bidang lokal dia harus izin dari orang tua. Harus ada edukasi sebelumnya. Izin dari orang tua sudah menyetujui bahwa anak, karena gini, ada kita untuk di bidang lokal ini harus minimal 21 tahun. 21 tahun ke atas. Ya. Artinya gini, ibu rumah tangga pun bisa trading. Pensiunan bisa trading. Petani bisa trading. Di sini mata pelajaran apa? Nelayan. Iya, nelayan bisa trading. Dengan cara dari asal punya handphone berbasis Android ataupun iPhone bisa. Tinggal download aplikasinya. Oh, ada aplikasinya, Pak ya? Bisa, tinggal download aplikasi saja, langsung register, langsung trading bisa. Karena ini trading online ini memang sih kategorinya kan high risk, high return. Ya, jadi mungkin dalam waktu singkat kita bisa profit 100% itu betul. Tapi jangan salah, dalam waktu singkat juga modal kita bisa habis. Makanya ini kategorinya high risk. Beda bukan investasi emas fisik atau tanah, itu yang low risk. Makanya untuk yang mau kawan-kawan ataupun member yang mau trading mau menjalankan trading ini harus betul-betul teredukasi. Minimal udah tahu resiko. Iya, jangan sampai kaget nanti. Jangan sampai resikonya. Jangan sampai kaget atau invest top up uang udah habis. Terus lapor gitu. Terus lapor. Ya, padahal nggak tahu apa-apa. Iya, edukasi itu mungkin yang kurang di sini. Betul, edukasi yang kurang. Makanya mungkin karena saya mendengar di Gorontalo ini banyak komunitas, ya kan, makanya mungkin kita mencoba beranikan diri untuk membuka galeri edukasi supaya masyarakat di Gorontalo ini paham, teredukasi juga, paham cara trading yang baik dan benar itu seperti apa, mengetahui perusahaan yang resmi itu seperti apa, apakah beda antara komunitas dengan perusahaan itu seperti apa. Ya, contoh yang terjadi yang di Gorontalo saat ini. Contoh, jadi gini, seperti IBF, ini jualan IBF orang tahunya Rahmat Ambo itu semuanya IBF. Rahmat Ambo adalah IBF. Jadi di saat Rahmat Ambo bermasalah, IBF yang kenanya. IBF yang kena. Iya. Jadi kambing hitam dong. Jadi gini, perumpamaan aja gini. Kita perumpamaannya contoh seperti misalnya mungkin disampaikan teman-teman saya, contoh mungkin seperti leasing yang legal, yang resmi. Izin legal. Leasing. Siap. Leasing contoh misalnya Adira, perusahaan Adira ya di suatu desa itu akan dibuka karena di situ banyak mungkin yang peminat pinjaman Adira segala macamnya. Leasingnya sepertinya lebih gampang dalam tahap pengumpul dalam tahap untuk pembayarannya. Setelahnya mungkin dibukalah galeri Adira, contoh suatu perusahaannya Adira kan resmi. Iya, resmi. Legal. Sama, IBF kan resmi, legal. Nah, ditunjuklah seorang kepala galeri untuk mengkoordinator mengambil piutang dari para nasabah, contohnya. Nah,
si kepala galeri ini kan mempunyai namanya mungkin di sini ya contoh admin lah. Adminnya Adira tadi yang saya bilang, ya kan? Nah, adminnya Adira ini mungkin bertugas untuk menemui para member, ya kan? Memungut, mengambil tagihan, ya kan? Tapi di sini kan memungut, ya kan? Dipungut. Iya, di sini memungut. Kemudian dikelola ya Pak ya. Dan admin ini ternyata memberikan uang yang pungutan itu ataupun kita bilang Adira itu ke kepala galerinya. Ini contoh, ini sampel contoh. Nah, setelah admin ini memungut ataupun mengambil tagihan-tagihan itu mengirim ke kepala galerinya, ya kan? Ternyata mungkin ada suatu problem, kepala galerinya hilang misalnya ini, ya kan hilang. Oke. Iya. Nah, yang terjadi apa? Para member menyalahkan Adiranya. Iya, Adiranya. Para member menyalahkan IBF-nya saat ini. Pak, kalau boleh tahu Pak, nasib admin sekarang itu bagaimana Pak? Nah, ini tadi yang seperti yang sepenggal saya sampaikan tadi kan, ibarat listingnya resmi, buka kantor di desa, memilih seorang kepala galeri yang punya admin yang hanya bertugas memungut uang tagihan, ya kan? Iya betul. Yang ternyata admin itu memberikan uang untuk kepala galeri keramat si Ambo. Nah, keramat Ambo di mana sekarang? Nah, itu pertanyaan di mana sekarang? Betul, ya kan? Yang pastinya perusahaan keramat Ambonya ataupun si kepala itu nggak mentransfer ke rekening Adira itu yang saya contohkan tadi. Dan pastinya juga keramat Ambonya juga nggak sebanyak yang dia dapat itu mentransfer ke rekening perusahaan. Nah, kasihan para artinya apa? Yang terjadi adalah di mindset masyarakat ataupun member saat ini adalah IBF-nya yang salah. Iya, karena kan tegaknya IBF di sini. Kantor IBF yang tegak. Berarti ya Rahmat Ambo berlindung di balik IBF nih. Iya, ini contoh bahwa ini terlisik, ya kan. Nah, ternyata yang lebih kasihan lagi yang saya temui beberapa admin, yang lebih kasihan lagi itu ada adminnya. Kenapa? Admin yang nggak tahu apa-apa ini terus disalahkan lagi. Dikejar oleh para member. Aduh. Iya kan? Betul. Jadi mungkin para admin ini menjadi di saat Rahmat Ambonya menghilang, mungkin para admin inilah yang sasaran para member. Betul. Ya, padahal sebenarnya kalau saya logika yang saya bilang di sini itu bahwa si admin ini juga kena tipu. Iya betul. Berarti admin ini tidak tahu Pak? Nggak tahu. IBF ini juga nggak tahu. Kena tipu tibanya. Permainannya Rahmat Ambo. Iya. Waduh. Ya, makanya itu mungkin saya ada jumpai beberapa pertama kali saya nginjak ke sini ya, saya jumpa admin yang dulunya ceria, ya kan? Tahu-tahu pas ketemu lesu. Ada yang cerita nggak berani pulang, bertengkar sama istri. Ada yang bilang dia, ada yang saya dengar juga rumahnya udah dijarah, saya dengar juga rumahnya udah dibakar. Saya nggak tahu lah apakah dari efek famili atau dari yang punya kita nggak tahu juga ya. Itu kan admin juga ya. Nah, itu artinya tuh mungkin contoh mungkin salah satu admin yang saya kenal yang dulunya ceriang, pas jumpa saya begini ini lesu, lemas, tak berdaya, seperti nggak mau hidup lagi. Itu akibat apa? Akibat dia dikejar oleh para member yang padahal dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Kasian juga. Kasian. Jadi adminnya ini termanfaatkan oleh kepala galeri tadi. Karena kepala galeri itu memanfaatkan IBF di belakangnya. Dia jual IBF itu legal, betul IBF memang legal. Ya cuma cara penerimaan nasabahnya itu yang kurang. Nah mungkin di sini ini mungkin cara penerimaan membernya itu mungkin yang kurang. Iya betul. Edukasi tentang penerimaan member itu kurang. Jadi mindset masyarakat sekarang lebih ke menyalahkan IBF ya Pak ya? Pertama sekali mungkin ya. Pertama kali saya mungkin saya udah seminggu lebih mungkin di sini ya. Di sini di saat saya seminggu itu pertama kali menginjak Gorontalo, perlakuan udah beda. Beda waktu kedua ke Gorontalo. Ini yang ketiga nggak salah nih. Yang kedua itu sungguh luar biasa penyambutannya. Sungguh luar biasa dengan banyak mobil dari Rahmat Ambo menyambut, ya, dengan video-videonya dia menyambut. Nah, cuma waktu saya datang yang ketiga ini sangat jauh berbeda.
sepi, nggak satu pun yang jemput. Aduh, satu dari pun kemarin dari admin ataupun Rama Islambo nggak ada yang jemput. Satu, padahal saya udah koordinasi 2 hari sebelum, abang mau berangkat, oke bang. Sampai di bandara nggak ada yang jemput bang. Sampai di bandara, Rama bilang masih ada WA-nya, bang, abang pakai taksi bandara aja. Aduh, ya ampun. Sampai tamu di sini. Wah, parah banget sih. Termenung saya keluar dari bandara, saya termenung di ada kedai-kedai kecil itu makan-makan pommi gitu, ngopi. Kok beda penyambutannya. Itu kan artinya kecurigaan ini bisa terjadi. Tahu nggak? Karena melihat waktu itu penyambutannya luar biasa yang kedua itu. Jadi saya itu serang ya. Saya datang dari itu nginap di Makassar. Datang dari Makassar tuh ke Gorontalo itu dengan baju rapi lah mungkin ya, pakai logo IBF, pakai nama. Karena kan penyambutan kedua luar biasa. Dan saya pastinya mungkin penyambutan ketiga pasti akan lebih luar biasa lagi. Padahal yang diterima tapi tidak. Karena yang tidak ada penyambutan sama kali, saya sudah koordinasi, saya mulai merasa ini pasti berarti yang mungkin kami pikirkan ini betul. Maka tahu nggak, saya harus cabut IBF, simpan, akut. Diserang masyarakat kan bahaya Pak. Takut. Nah makanya itu saya mulai pelan-pelan menjumpai para admin, cari cerita sebenarnya seperti apa. Berarti awalnya IBF tidak tahu sama sekali Pak? Emang kalau sama sekali. Memang niat datang ke sini. Karena bukan pola kita menerima member seperti ini, bukan pola seperti itu. Waduh. Oke Pak, kalau langkah tegas dari IBF sendiri menyikapi masalah tadi Pak, bagaimana Pak? Jadi gini, kita pastinya dari perusahaan udah pasti akan tidak tegas sama Islambo, itu udah pasti. Mau bagaimanapun dia, walaupun dia mungkin udah menganggap sebagai adik abang juga, tapi mau nggak mau dia harus tidak tegas. Ya, karena dia udah mencemarkan nama perusahaan. Iya, nama baik perusahaan yang dibawa. Betul. Ya, habis itu juga banyak menipu masyarakat lah gitu bilang seperti itu ya mungkin. Nah, kita udah bikin langkah-langkah yang menurut kita mungkin bisa kita gunakan ini dari perusahaannya terkait menangani kasus Rama Islambo yang mengumpulkan dana masyarakat ini kan. Ya mungkin kita dalam waktu dekat saya udah melakukan klarifikasi ke beberapa media lokal di sini menjelaskan bahwa ini bukan perusahaannya tapi Rama Islambo-nya, ya kan? Di situ saya menjelaskan bahwa saya sudah konferensi pers dengan wartawan juga dengan didampingi juga ketua DPRD sama ketua komisi juga Bang Is sangat mendukung kali, Pak Budi sangat mendukung kali. Kita udah konferensi pers, ya kan? Dan mereka alhamdulillah menyadari hal itu. Nah di situ saya terangkan bahwa yang salah itu adalah oknumnya. Iya, bukan perusahaannya. Ya, oknum yang berlindung di balik perusahaan. Ya, artinya itu oknumnya itu menggunakan legalitas perusahaan ya untuk kepentingan dia sendiri. Ya kan, buktinya terjadi hari ini. Iya. Nah, hari ini dengan posisi yang setelah mengetahui duduk permasalahan seperti apa, saya ke Pak Cabang IBF kemarin di Gorontalo udah seminggu lebih. Ya kan? Udah lama Pak ya. Rama Islambo di mana? Berarti belum ketemu sama sekali pas sampai sekarang. Artinya di sini masyarakat bisa menilai. Iya. Yang salah itu siapa? Iya, Perusahaan-kah? Saya sebagai perusahaan-kah? Atau Rama Islambo-nya? Nah, ya begitu kan? Iya. Nah, artinya gini, langkah kedua kita mungkin dalam waktu dekat akan membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan. Ya, posko pengaduan itu mungkin dalam rangka untuk mengetahui berapa sih jumlah dana yang diterima Rama Islambo. Ya itu. Jadi kita mungkin nanti membuat posko pengaduan yang nanti mungkin kita pisahkan antara nanti manakah ini ke rekening perusahaan IBF dan transfer dengan bukti transfernya, apakah mungkin dengan perusahaan lain yang mentransfernya, karena kan banyak perusahaan juga yang dibuka di sini mungkin ya, dan juga mungkin ke komunitas lainnya dia mentransfernya, karena kan banyak juga komunitas yang seperti ini ya, atau mungkin juga yang ke rekening Rama Islambo-nya. Untuk memisahkan, karena sekali saya tidak mau nanti dengan kita membuka posko dimanfaatkan oleh kasus-kasus yang sebelumnya. Contoh saat ini mungkin yang marak mungkin yang meledak lagi efek family mungkin meledak mungkin efek family mungkin lagi meledak mungkin
Kita nggak mau nanti begitu kita buka posko ternyata member kok di FPMULI member tidak begitu. Iya. Member efek family itu Masuk ke situ. masuk ke posko kita. Nggak mau, kita harus bukti dengan jelas dengan bukti kwitansi atau bukti dia transfer ke Rahmat Sambo, ya kan. Nah dari situ akan nampak, akan kelihatan berapa sih jumlah yang masuk ke rekening Rahmat Ambo, berapa sih yang masuk ke rekening perusahaan, akan kelihatan. Berapa sih yang masuk ke rekening perusahaan lain, akan kelihatan. Nanti kita akan, insya Allah kita kalau memang itu terjadi, kita akan transparan. Kita akan kirim ke publish bahwa inilah sebenarnya yang terjadi. Karena ini kan bisa masyarakat. Kita harus transparan karena kita nggak mau dianggap kong kali kong. Makanya saya datang hari ini sini menunjukkan bahwa perusahaan nggak kong kali kong. Kita nggak tahu apa-apa. Orangnya yang kurang ajar. Orangnya yang kurang ajar. Orang yakis, apa tadi bahasanya? Orang yakin orang gas apa? Bukan gas. Ya. Yakin orang gas. Jadi gini, saya udah bentuk tim. Saya udah bentuk. Terus terang gini, mengenai tim. Terus terang saya di Gorontalo ini nggak punya tim sama sekali. Karena kan memang nggak tahu, nggak punya tim. Bener-bener nol Pak ya? Nol, nggak punya tim sama sekali. Tadinya kita begitu saya ingin membentuk yang namanya posko, itu pasti kita bicara dengan tim. Ya kan? Pasti dengan tim. Nah, artinya apa? Saya berpikir mungkin tim-tim kita itu adalah para admin lah. Para admin tim kita. Kenapa? Yang pastinya adalah para admin inilah mengetahui member-membernya. Yang paling tahu, betul. Artinya adalah admin ini kita mungkin minta bantu kepada para admin itu menjadi tim kita. Makanya mungkin yang dulunya mungkin admin Rahmat Ambo, mungkin saat ini mungkin kalau mereka mau bergabung sama kita, mau membantu kita menyelesaikan masalah ini, mungkin kita rubah namanya mungkin Satgas IBF Gorontalo. Satgas. Nah, itu. Bukan hanya COVID ini, IBF juga. Saya udah membentuk tim para admin, menemui para admin satu persatu untuk menerangkan dari kita seperti ini. Begitu dia menyambut baik, mau nggak gabung sama kita, bantu kita untuk menyelesaikan cari masalah ini seperti apa. Kalau iya, bergabung di Satgas IBF Gorontalo. Nah, juga para Satgas ini saya kerahkan hari ini untuk bergerak ke para admin yang mungkin yang bersembunyi. Saya yakin pasti banyak admin yang bersembunyi. Admin yang menghilang, takut dikejar masyarakat, disumpah, ditelepon, dan semacam ya. Makanya mungkin pas ini mungkin saya sudah menugaskan ke kawan-kawan Satgas kita untuk mencari-cari para admin untuk gabung ke kita lagi. Mungkin melalui ini Pak bisa mungkin, diajak admin. Ya betul. Adminnya nonton mungkin. Ya mungkin melalui acara ini mungkin ya untuk para admin mungkin saya harap mungkin ini mungkin harapan baru kita. Harapan baru kalian untuk bangkit dan jangan lemas lah, karena saya kan lemas. Ini mungkin kehadiran kita di sini. Bismillah, kalau memang kita benar, insya Allah kita betul, ya kan? Insya Allah kita menang, ya kan? Kalau memang ya kita benar, ya ayo muncul. Ngapain sembunyi? Bagaimana kalian waktu itu menjadi admin menghadapi atau menemui para member? Bangkit seperti itu lagi. Bersatu kita, ya kan? Dalam satuan Satgas, temui para member. Iya, temui member. Kalau memang kita nanti membuka posko pengaduan, datang ke posko. Kenapa? Terus terang ya, saya juga bentuk tim investigasi di Pekanbaru. Karena yang saya dengar kan banyak aset Rahmat Sambo yang di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru juga ada iya, ada rumah. Jadi saya udah membentuk tim investigasi di Pekanbaru. Contohnya macam rumahnya yang di jalan, lupa nama jalannya itu saya udah memerintahkan tim saya untuk jaga rumah itu 24 jam per shift. Jangan ada satupun barang yang keluar dari situ. Nah, kondisinya rumah itu lagi dikunci, pagar pun dikunci. Keluarga Rahmat Ambo-nya udah kosong, ya rumah itu udah kosong. Tapi nggak tahu kita isi seperti apa. Tapi kan senternya kan banyak tuh dengan yang lain yang sudah bilang, ya kan. Nah makanya mungkin itu langkah yang udah kita buat di Pekanbaru, ya kan. Nah setelah posko pengaduan ini mungkin kita mungkin mau mencoba mungkin mengenai aset.
aset ramat. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan para perwakilan dari masyarakat Gorontalo. Saya sudah jumpai bagaimana kalau misal ditunjuk beberapa orang perwakilan dari Gorontalo untuk terbang ke Pekanbaru untuk melihat aset-aset ramat ataupun istrinya di Pekanbaru untuk dijual. Ya kan? Untuk mengganti kerugian investasi tadi. Bukan investasi, untuk dijual, untuk dikembalikan ke masyarakat yang terdaftar di posko ini. Nasabahnya. Member yang terdaftar di posko kita. Nah, jadi kita udah bentuk tim. Satgas. Satgas pertama itu adalah bertugas untuk mencari para member, untuk mengumpulkan member yang di posko kita. Habis itu Satgas yang kedua bertugas untuk melihat aset-aset ramat di Gorontalo. Ya, habis itu dan juga melihat aset-aset ramat yang di Pekanbaru, ya kan? Baru nanti kita godok berapa aset segala macamnya, mungkin kita lebih transparan, ya kan? Ya mudah-mudahan jangan sampai disita lah. Ya, saya nggak tahu sih ke sistemnya seperti apa. Ya mudah-mudahan kalau dari disita kita kan lain bicara, ya kan? Mudah-mudahan nggak disita, mungkin dijual oleh masyarakat Gorontalo untuk nanti dirembukanlah bersama-sama di sini dengan pimpinan-pimpinan di sini untuk di sistem mekanisme pengembalian seperti apa. Dan saya harapkan mungkin kita di sini hanya membantu memfasilitasi karena mungkin nama-nama IBF terbawa di sini. Makanya mungkin kita di sini itu bukan berarti kita ada apa bahasa bukan batu mungkin ya, tapi kita hanya membantu memfasilitasi karena memfasilitasi mencari jalan keluar dan membantu dengan membuka posko pengaduan ataupun mungkin memfasilitasi yang ada aset di Pekanbaru. Nah, dan saya harap mungkin jangan sampai mungkin masyarakat berpikiran lain tentang perusahaan, padahal kita hanya memfasilitasi aja, membantu mereka untuk cari di sana karena kebetulan kan kawan-kawan kita tahu juga yang aset yang di Pekanbaru, makanya kita bantu itu. Ya, tujuan juga untuk kepentingan masyarakat ataupun membersihkan supaya si para admin juga lega gitu ya. Jadi itu mungkin langkah yang kita buat ke para member di sini. Jadi intinya mungkin dalam waktu dekat ini kita akan membuat namanya posko pengaduan. Nah, jadi mungkin poin penting ini di posko pengaduan ini. Posko pengaduan iya, karena gini, poin penting ini adalah di posko pengaduan ini dan para adminnya ini, satgas kita ini, satgas IBF Gorontalo ini. Nah, itu pentingnya karena gini, yang pastinya adalah si satgas ini yang dulunya bekas adminnya Rahmat Isambo itu akan mengetahui yang namanya member, ya kan tahu. Ayo ajak membernya posko. Nah kita lagi saya mungkin mau bikin posko di mau kantor kita ini yang di jalan, saya lupa nama jalannya, lupa. Rencananya ada berapa posko, Pak? Nah ini saya berpikir mungkin kita tetap di satu pos aja, di kantor kita saja. Tapi mungkin kita lagi dengan tim kita sudah membentuk tim IT, satgas IT kita yang tim kreatif kita untuk membangun sistem. Karena gini, karena mungkin sangat repot bagi kita untuk yang seperti yang jauh di sini ya, Pawato ataupun Bualemo kan sangat jauh. Nggak mungkin dia jauh-jauh datang dari Bualemo ke Gorontalo hanya untuk bawa kwitansi dan semacamnya. Maka kita lagi menggodok sistematika seperti apa yang cara lebih simpel supaya nanti masyarakat seperti di Bualemo ataupun di Pawato lebih simpel cara mengaksesnya, mungkin via online atau segala macamnya. Nah ini kita lagi godok. Nah jika memang ini siap, kita akan umumkan cepat cara untuk mengetahui nasabah member itu seperti apa. Nah di sini mungkinlah makanya peran-peran saya minta kepada para admin yang saat ini lagi bersembunyi ketakutan, ya kan? Ayo keluar, ya kan? Keluar. IBF udah. Bagaimana kalian menemui masyarakat dengan PD-nya waktu itu? Sekarang ini adalah temui member dengan PD-nya juga. Betul. Iya, apa sembunyi lagi, ya kan? Karena kita masih punya peluang kecil untuk kita usahakan. Sayang kalau kita coba, ya kan? Jadi mungkin sangat-sangat rugi bagi kita masih ada peluang kecil yang kita coba nih. Artinya masih ada kesempatan. Secuil ini bisa lebih besar mudah-mudahan. Nah, tapi sangat rugi kalau nggak kita coba secuil. Artinya masih ada peluang ataupun cara yang kita tempuh untuk menenangkan
memamukan amarah masyarakat member kepada para admin. Tapi yang pastinya seharusnya para member lebih sadar dengan ini. Artinya di sini bahwa admin para member itu juga penting. Betul. Ya. Nah, Pak, karena kita sudah keterbatasan waktu juga, mungkin harapan terakhir lah Bapak untuk PT IBF sendiri ataupun untuk si yang tadi Pak. Oke. Pada kesempatan ini mungkin saya mengharapkan seperti yang tujuan awal saya ke Gorontalo ini adalah saya tetap ingin galeri edukasi IBF di Gorontalo itu tetap buka. Itu harapan pertama saya, tapi dengan cara yang benar. Dengan cara edukasi pembaruan yang benar. lagi. Betul. Makanya dengan cara yang benar, cara yang lebih bagus, dan mungkin supaya masyarakat lebih paham lagi cara edukasinya seperti apa. Itu tujuan utama saya, kan? Kita buka galeri di sini dan dengan tenang. Dan juga mungkin harapan saya yang kedua adalah mungkin dengan adanya saya ke sini, permasalahan yang dibuat oleh oknum kita Rahmat Isambo ini cepat selesai dengan aman, tenang, dan para admin juga bisa legowo dengan tenang. Lebih ikhlas. Ya, dan nanti mungkin para admin ataupun satgas kita ini juga bisa di marketing kita, ya kan? Para admin ini ataupun satgas ini nanti saya pasti kasih rame. Itu pasti akan bisa di marketing kita. Ya, marketing kita, tapi sebelum dia lepas dari marketing kita akan edukasi dulu. Cara registrasi seperti apa, cara menjadi nasabah seperti apa. Nah, itu poinnya. Jadi itu mungkin dan juga mungkin pastinya mungkin dengan adanya ini mungkin masyarakat lebih smart lagi. Betul. Smart lagi dalam memilih investasi seperti apa. Hati-hati mungkin dengan apa namanya itu komunitas itu seperti apa. Atas nama komunitas dalam rangka itu hati-hati. Ya, saya nggak mau kejadian seperti di IBF hari ini, besoknya rupanya ada lagi yang terjadi di perusahaan-perusahaan ataupun di perusahaan lainnya gitu. Pak, terima kasih sudah hadir di Berisik. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi pelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di next Berisik. Saya Ratu, pamit undur diri.